Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian? Sehat-sehatkah di sana? Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, kesehatan lahir maupun kesehatan batin, yaitu teguhnya iman Islam kita. Anak-anakku sekalian, pada kali ini Bapak akan menjelaskan tentang wudhu, ya, tentang wudhu, rukun-rukun dari wudhu. Wudhu merupakan salah satu syarat dari sahnya beribadah, ya, seperti yang Bapak jelaskan kemarin di pelajaran sebelumnya, yaitu salah satu syarat untuk melakukan ibadah, terutama sholat, adalah suci dari hadas dan najis. Nah, wudhu ini masuk dalam suci dari hadas. Jadi kalau kita berhadas, maka cara mensucikannya adalah dengan berwudhu. Nah, dalam berwudhu harus ada hal-hal yang harus kita lakukan, tidak boleh tidak. Nah, itu disebut sebagai rukun. Jadi rukun wudhu, rukun itu adalah sesuatu yang harus dikerjakan ketika melakukan suatu pekerjaan. Bila tidak salah satu saja ditinggalkan, maka pekerjaan itu tidak sah. Nah, wudhu itu ada rukunnya. Kalau rukunnya tidak dikerjakan, maka wudhunya tidak sah. Nah, rukun wudhu itu ada 6. Yang pertama adalah niat. Niat. Yang kedua adalah membasuh muka. Yang ketiga adalah membasuh tangan sampai siku. Yang keempat, mengusap sebagian kepala. Yang kelima adalah membasuh kaki sampai mata kaki. Nah, yang keenam adalah tartib. Oke, Bapak jelaskan dari yang pertama. Yang pertama adalah niat. Nah, ini wajib, semua amal ibadah ini wajib untuk berniat. Kenapa sih harus ada niat? Untuk membedakan antara pekerjaan sehari-hari dengan ibadah. Nah, kalau dalam wudhu, kalau tidak ada niat, nanti orang tidak tahu ini wudhu atau cuci muka. Kalau hanya cuci muka, maka itu bukan wudhu dan tidak sah untuk sholat. Maka niat itu diperlukan untuk membedakan antara cuci muka dengan berwudhu. Nah, niat ini letaknya itu di dalam hati. Jadi letaknya itu pada waktu pertama kali melakukan gerakan ibadah dan diucapkan di dalam hati. Kapan waktunya niat? Waktu kita ngambil air, ya, terus dibasuhkan ke muka. Nah, ketika air nyampe muka, dalam hati kita lah berniat untuk berwudu. Nah, kalau hati kita tidak kurang khusyuk, kurang mantap, maka dibantu dengan mengucapkan atau dibantu dengan lisan kita. Makanya para ulama itu mengajarkan niatnya wudu yang diucapkan supaya membantu hati kita bahwa saya ini loh lagi melakukan wudu, bukan melakukan cuci muka. Redaksi niat yang dicontohkan oleh para ulama kita yaitu berbunyi nawaitul wudu'a li raf'il hadasil asghari fardalillahi ta'ala. Yang kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia artinya saya berniat wudu untuk menghilangkan hadas kecil wajib karena Allah Ta'ala. Nah, niat ini boleh pakai bahasa Jawa, pakai bahasa Melayu, pakai bahasa Dayak, pakai bahasa apapun boleh. Yang penting kita tahu apa yang kita lakukan. Tuh, ya. Paham ya? Untuk niat. Jadi boleh diucapkan, boleh langsung di dalam hati. Nah, yang kedua adalah membasuh muka. Nih, membasuh muka. Ingat, batasan muka itu adalah mulai dari tumbuhnya rambut, ini ya, tumbuhnya rambut sampai ke telinga, sampingnya itu sampai ke telinga sini, terus bawahnya sampai ke dagu. Nah, ini hati-hati ya, anak-anak, hati-hati basuhnya. Jadi ambil air, dibasuhkan ke muka, diratakan. Nah, diratakan sampai ke bawah dagu. Oke. Selanjutnya adalah yang ketiga, ya. Yang ketiga adalah membasuh tangan sampai siku, ya, ingat, sampai siku, atasnya siku sini, ya, bukan sampai siku sini tapi sampai atasnya siku, ya. Ini membasuh sampai ke siku. Hati-hati anak-anak ya, hati-hati ketika berwudu, sikunya harus basah, nggak boleh kering, karena
yaitu membasuh sampai ke siku. Kalau sikunya kering berarti nggak sampai ke siku. Selanjutnya yang keempat adalah mengusap ke sebagian kepala ya, bukan rambut loh ya, bukan mengusap rambut tapi sebagian kepala. Nanti kasihan kalau mengusap rambut karena nggak punya rambut bagaimana? Nah, tapi kalau mengusap rambut boleh karena rambut itu bagian dari kepala. Ya, mengusap rambut ambil air kemudian diusapkan ke arah belakang sini. Nah, ambil air akan diusapkan ke arah belakang. Nah, selanjutnya yang kelima adalah membasuh kaki sampai mata kaki ya, sampai mata kaki. Jangan pas mata kaki tapi atasnya mata kaki. Kalau pas mata kaki nanti mata kakinya nggak basah ya, itu nggak sah ya. Nah, yang keenam adalah tartib. Tartib ini adalah mendahulukan yang dahulu, mengakhirkan yang akhir. Artinya berurutan. Urutannya wudhu adalah niat membasuh muka. Tidak boleh dibalik. Basuh muka dulu baru niat, atau basuh tangan dulu baru kaki, nggak boleh. Harus tartib. Nah, kalau nggak tartib maka wudhunya tidak sah. Ya, sampai di sini anak-anak mengerti ya? Kita hafalkan ini dulu, rukunnya dulu kita ambil ya. Loh Pak, kok nggak diajarkan kok berkumur-kumur kok nggak ada, mengisap air di hidung kok nggak ada. Nah, itu masuk kepada sunnah. Sunnah itu tidak wajib. Nah, sunnah itu bila dilaksanakan dapat pahala, bila tidak dilaksanakan tidak mendapatkan dosa, ya tidak apa-apa gitu ya. Tapi kalau pengen sempurna wudhunya, pengen bagus, maka harus dilengkapi dengan sunnah-sunnahnya wudhu ya, begitu ya, bisa dipaham ya. Oh ya, tadi ada Bapak menyebutkan ada membasuh, ada mengusap. Nah, itu bedanya apa Pak? Kalau membasuh itu ada air yang mengalir, Nah, tapi kalau mengusap cukup tangan kita basah, terus kita usapkan. Nah, itu namanya mengusap, airnya tidak harus mengalir ya. Mengerti anak-anak ya? Nah, rukunnya dulu dihafalkan, kalau sudah bisa nanti ditambah lagi dengan sunnah-sunnahnya. Jadi kita nggak khawatir wudhu kita sah atau tidak, selama rukunnya dilaksanakan maka wudhu kita itu sah. Oke, sekian penjelasan Bapak tentang rukunnya wudhu. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Terima kasih, sehat-sehat semua di sana. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.